Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan. Secara etimologi, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pandangan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dilakukan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Selanjutnya ada unsur pembiayaan. Islam menerangkan unsur-unsur pembiayaan dalam perbankan syariah antara lain yang pertama, bank syariah sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan. Yang kedua, mitra usaha atau partner merupakan yang mendapatkan pembiayaan. Yang ketiga, ada kepercayaan atau trust yang diberikan oleh bank kepada pihak yang menerima pembiayaan. Yang keempat, ada akad merupakan kontrak perjanjian antara kedua belah pihak. Yang kelima, risiko kerugian yang akan ditanggung dari adanya pembiayaan. Yang keenam, jangka waktu adalah periode yang diperlukan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan. Dan yang ketujuh, balas jasa merupakan pembayaran sejumlah tertentu yang ditanggung oleh nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Selanjutnya, tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produk dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Fungsi pembiayaan. Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, ada membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang ketiga, ada membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan. Yang pertama, ada jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi, yang pertama ada pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan berupa angsuran berasal dari gaji, bukan dari objek yang dibiayai. Yang kedua, ada pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Selanjutnya ada jenis pembiayaan berdasarkan keperluan. Berdasarkan pembiayaan keperluan dapat dikelompokkan menjadi, yang pertama ada
pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produk, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya. Yang kedua ada pembiayaan investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang ataupun menengah. Yang ketiga ada pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru. Selanjutnya, jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan. Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui penarikan, dilakukan dengan cara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabungan atau giro milik nasabah pembiayaan. Yang kedua, bertahan sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan atau penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan. Yang ketiga ada rekening koran atau revolving atau penarikan sesuai kebutuhan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara dipindahkan rekening tabungan pembiayaan. Selanjutnya ada jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pembiayaan bilateral, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank. Yang kedua ada pembiayaan sindikasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu. Pembiayaan sindikasi diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi 3. Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tegang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tanggungan waktu pelunasan kepada bank lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi. Yang ketiga ada pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu panjang yang diberikan oleh dari 3 tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, dan cara besar-besar lainnya. Nah, yang terakhir ada jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi 4. Pertama, pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah pembiayaan. Pembiayaan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istisna, dan salam. Yang kedua ada pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah dan musyarakah. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bin tamlik. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam.
yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini dengan akad disebut core. Adapun materi terakhir yaitu kualitas pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu perusahaan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak atau feasible. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh account office dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa komit atau tim yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Tujuan analisis pembiayaan. Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada customer atau nasabah, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada customer. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan customer yang dilakukan secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas. Ada materi selanjutnya itu prinsip 6 CS analisis. Yang pertama ada karakter. Karakter atau karakter adalah keadaan watak atau sifat customer baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Keuangan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikat atau kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya atau willingness to pay sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang kedua ada kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal yang diberikan dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya. Dari bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Yang ketiga ada capacity. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari nilai ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan dan melunasi utang-utangnya atau ability to pay secara tepat waktu dari hasil yang diperolehnya. Yang keempat ada kolateral. Kolateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Kolateral harus dinilai oleh bank untuk memenuhi sejauh mana fisik kemampuan finansial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap anggunan ini meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Yang kelima ada condition of economy. Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Dan yang terakhir ada constraints adalah batasan hambatan yang memungkinkan suatu bisnis yang dilakukan pada tempat dan kondisi tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pada bensin yang di sekitarnya banyak membantu. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.